Halo teman-teman, ketemu lagi barengan gua Vivit sebagai host kalian di Crypto News Indonesia, di sebuah channel di mana kalian bisa mendapatkan update seputar dunia cryptocurrency dan juga blockchain industri. Binance akhirnya buka voting buat listing Pi Network. Apakah ini langkah besar buat Pi menuju adopsi global atau justru bakal jadi kontroversi baru? Yuk kita bahas. Sejak lama Pi Network jadi perdebatan dalam dunia kripto. Ada yang bilang ini masa depan, ada juga yang menyebut skema piramida terselubung. Tapi sekarang Binance kasih kesempatan ke komunitas buat menentukan nasib Pi. Jadi gimana hasil voting ini bakal ngaruh ke harga Pi? Apakah listing di Binance bakal kejadian? Binance baru aja ngumumin voting komunitas buat menentukan apakah Pi bakal listing atau enggak. Kami mendengar perbincangan hangat soal Pi Network. Untuk memastikan suara pengguna didengar, Binance meluncurkan community vote. Tapi perlu dicatat nih teman-teman, Binance jarang banget ngadain voting komunitas buat menentukan token untuk di listing. Biasanya token yang masuk ke Binance itu langsung meledak harganya. Pekan lalu aja harga Pi IOU naik 78% gara-gara antisipasi listing ini. Analis komunitas bahkan prediksi kalau harga Pi ini bakal ada di kisaran $61 sampai $70 pas peluncuran mainnet. Tapi pertanyaannya, apakah Binance ini benar-benar bakal listing Pi? Pi Network memang lagi hype banget, tapi nggak lepas dari kontroversi teman-teman. Banyak yang curiga ini skema Ponzi terselubung karena sistem miningnya berbasis referral. Pemerintah Cina bahkan kasih peringatan ke OKX buat nggak listing Pi. Terlebih, Binance juga cukup selektif dalam listing token. Tapi di sisi lain teman-teman, Pi Network punya basis pengguna yang solid. OKX dan BitGet sudah nyatakan siap buat listing token Pi ini. Fitur KYC dan juga blockchain layer 1 mereka juga cukup kuat teman-teman. Kalau Binance setuju buat listing, ini bisa jadi langkah besar buat memperkuat kredibilitas Pi Network di dalam dunia kripto. Voting bakal ditutup pada tanggal 27 Februari 2025 ini. Tapi ini nggak berarti listing bakal benar terjadi. Syarat voting antara lain harus punya aset minimal $5 di dalam akun Binance. Yang kedua, satu akun cuma bisa satu suara teman-teman. Yang ketiga, Binance tetap bakal meninjau proyek ini secara ketat sebelum keputusan final. Nah, jadi gimana nih guys? Apakah Pi Network ini bakal menjadi potensi besar di masa yang akan datang atau cuma jadi angan-angan buat para holdernya? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Nah, jadi selain berita yang tadi teman-teman, di video kali ini juga gue bakal update tentang salah satu project presale dari Memecoin nih teman-teman, yang namanya Memeindex. Kita langsung aja cek ke situs mereka ke memeindex.com nih teman-teman. Nah, buat kalian-kalian yang belum tahu nih, belum riset di tentang Memecoin yang satu ini, kalian bisa nonton video-video terdahulu gitu ya teman-teman, buat mempelajari lebih detail, mempelajari lebih dalam tentang Memecoin yang satu ini teman-teman. Nah, gue bakal ngebahas secara singkat aja apa sih Memeindex itu. Nah, Memeindex ini ada sebuah token gitu ya, namanya dengan tikernya MEMX, memungkinkan kita untuk berpartisipasi dalam 4 keranjang koin mem yang beragam. Jadi semacam ETF gitu ya teman-teman ya, mulai dari yang volatilitasnya rendah hingga sangat tinggi. Hanya pemegang MEMX yang dapat berpartisipasi dalam protokol ini. Selain mendapatkan exposure ke pasar senilai $55 miliar nih, MEMX ini dapat di staking selama masa presale dan setelah presale berakhir untuk mendapatkan APY maksimum nih teman-teman. Nah, kalau kita lihat dari situsnya ini teman-teman, kalian bisa lihat di sini ada 4 keranjang gitu ya teman-teman. Yang pertama ada Mem Titan Index, kemudian ada Mem Moonshot Index, lalu ada Mem Midcap Index dan juga Mem Frenzy Index. Nah, selanjutnya kalian juga bisa mempelajari tokenomics mereka yang sudah tersemat di situs mereka ini. Kalian bisa melihat alokasi dari total supply mereka untuk apa-apa aja, kalian bisa baca-baca sendiri. Selanjutnya kalian juga bisa baca roadmap mereka. Di sini ada tahapan-tahapan yang bakal mereka lakukan ke depan gitu ya. Kalian bisa baca-baca sendiri juga roadmap mereka. Nah, untuk kalian mempelajari lebih detail lagi, kalian bisa baca white paper mereka juga yang sudah tersemat di situs mereka untuk mempelajari lebih dalam gitu ya. Kalian bisa riset mandiri tentang Memecoin yang satu ini. Untuk selanjutnya, jika kalian sudah punya conviction atau keyakinan, kalian bisa mengikuti project presale mereka nih teman-teman. Nah, kita langsung aja ke beranda depan gitu ya dari situs mereka ini di memeindex.com untuk melihat seperti apa sih project presale mereka ini. Nah, project presale mereka ini teman-teman itu bisa dibeli dengan Ethereum, USDT dan kartu kredit, dan juga bisa dibeli dengan BNB nih teman-teman. Nah, kalian tinggal langsung hubungkan dompet gitu ya. Kalian bisa hubungkan dompet base wallet kalian kalau kalian punya base wallet, kemudian dompet yang kalian miliki, MetaMask dan juga Coinbase wallet nih teman-teman. Selanjutnya kalau kalian ingin mempelajari lebih dalam lagi, kalian bisa melihat audit mereka. Di sini ada 2 platform yang mereka pakai, ada CoinSalt dan juga Solid Proof teman-teman. Kalian bisa baca-baca sendiri untuk melihat bagaimana tingkat resiko dari Memecoin yang satu ini teman-teman. Kemudian dari Solid Proof juga kalian bisa cek di sini untuk melihat bagaimana tingkat resiko dan tingkat keseriusan dari developer mereka.
Untuk melihat bagaimana keaktifan dari developer mereka yang berinteraksi dengan komunitasnya, kalian bisa cek ke X mereka atau ke Twitter mereka gitu ya. Kalian bisa baca-baca sendiri. Dan selanjutnya kalian juga bisa cek ke Telegram mereka untuk melihat bagaimana komunitas mereka yang terus bertumbuh teman-teman. Tapi sekali lagi jangan lupa untuk lakukan Dior atau riset mandiri untuk mengikuti segala bentuk project kripto apapun teman-teman. Nah, tapi jangan lupa teman-teman untuk selalu manage keuangan kalian dengan baik karena kendali keuangan tetap ada di tangan kalian. Jangan lupa juga untuk selalu lakukan Dior atau do your own research karena kalian wajib untuk meresearch, meneliti dan menganalisa setiap proyek-proyek kripto ataupun aset-aset kripto yang bakal kalian ikuti, kalian beli ataupun kalian investasikan. Kalau kalian suka dengan video kali ini, kalian boleh like, komen dan juga subscribe. Jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah.